Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Mbak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Oh iya, ngomong-ngomong nama lengkapnya siapa ya? Saya baru tahu nama panggilannya aja. Nama saya Rahma Fetu Soiha, biasa dipanggil Rahma. Oh oke, berarti saya bisa panggil Mbak Rahma ya. Kalau boleh tahu Mbak Rahma ini alamatnya dari mana ya? Saya kebetulan dari Tuban. Oh, Tuban, Jawa Timur. Oke, berarti ini di Solo ini menempuh pendidikan tingkat apa? SMA atau kuliah? Saya kebetulan lagi menempuh kuliah. Oh, kuliah. Kalau boleh tahu kuliahnya itu di universitas apa di Solo? Di UIN Raden Said Surakarta. Oh, UIN Surakarta itu ya, yang dari Kartasura ya? Iya, benar. Untuk kuliahnya sendiri, Mbak Rahma ini nyambi kerja atau hanya kuliah aja? Kebetulan saya kuliah aja. Oh, kuliah aja. Berarti lebih fokus ke kuliahnya aja ya? Oke. Di sini Mbak Rahma sebelumnya udah pernah mengikuti kegiatan konseling atau belum? Belum. Oh, belum pernah. Jadi baik, karena Mbak Rahma belum pernah mengikuti kegiatan konseling, jadi saya akan menjelaskan sedikit terkait proses konseling. Jadi proses konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konselingnya atau kliennya dalam bentuk wawancara tanya jawab seperti ini untuk menggali masalah-masalah yang dialami oleh konselingnya seperti itu. Dan saya sebagai konselor dalam proses konseling ini itu akan mengarahkan Mbak Rahma mengetahui permasalahan yang Mbak Rahma alami selama ini seperti itu. Jadi bagaimana, apakah Mbak Rahma memahami hal itu? Saya paham, Kak. Oke, baik. Sebelum bercerita lebih jauh nih, gimana sih kabar Mbak Rahma pada hari ini? Jujur saja kabar saya kurang baik. Beberapa hari ini saya merasa cemas yang sangat berlebihan. Oh gitu, berarti belakangan ini Mbak Rahma itu merasa cemas yang berlebihan. Kalau boleh tahu rasa cemas dalam hal apa ya Mbak Rahma? Jadi belakangan ini tuh saya sering banget ngerasa cemas yang berlebihan saat berada di tempat ramai, apalagi kalau saat kuliah disuruh presentasi di depan teman-teman yang lain kayak gitu. Oh iya. Baik, berarti Mbak Rahma ini sering merasakan kecemasan yang berlebih seperti ini, seperti itu ya? Iya, benar, Kak. Jadi belakangan ini tuh saya sering merasa cemas yang berlebih saat berada di tempat ramai, apalagi kalau saat kuliah disuruh presentasi di depan teman-teman yang lain gitu. Oh, jadi berarti Mbak Rahma itu merasa cemas atau kayak khawatir ketika melakukan presentasi di depan kelas seperti itu ya? Oh iya. Benar. Baik, mungkin Mbak Rahma bisa menceritakan lebih dalam terkait apa yang Mbak Rahma rasakan. Jadi saya tuh suka ngerasa kalau berada di keramaian orang asing cemas yang berlebih, atau kalau saya lagi presentasi waktu kuliah saya merasa cemas, bahkan kedua tangan saya basah dengan keringat dingin dan saya merasa grogi. Oh, berarti cemas yang Mbak Rahma rasakan itu sampai mengeluarkan gejala ya, kayak keringat dingin pada tangan seperti itu ya? Oh oke. Iya Kak, bener banget, kadang saya bingung harus gimana buat mengatasi kecemasan yang saya alami. Oh baik Mbak Rahma. Berarti Mbak Rahma ini merasakan kecemasan sosial ya. Jadi sebelumnya apakah Mbak Rahma tahu apa itu kecemasan sosial? Baik, saya akan jelaskan sedikit terkait kecemasan sosial. Jadi kecemasan sosial itu merupakan sebuah perasaan takut, malu, dan khawatir secara berlebih ketika berada di lingkungan sosial tertentu karena kehadiran orang-orang lain, sehingga muncul prasangka buruk seperti itu. Jadi kayak kita itu ngerasa bahwa orang-orang itu melihat kita itu buruk di depan mereka, padahal itu hanya perasaan dari kita saja seperti itu. Nah, dan untuk kecemasan sosial ini itu biasanya ditandai dengan beberapa hal seperti kayak kita keluar keringat dingin dari telapak tangan atau telapak kaki kayak gitu. Terus kayak kita tiba-tiba keringetan, terus detak jantung yang berdebar-debar, wajah tiba-tiba merah, bergetar, sakit perut, terus seperti itu.
Jadi tuh kayak apa yang Mbak Rahma sebutkan di awal tadi itu merupakan tanda-tanda Mbak Rahma itu mengalami kecemasan sosial seperti itu. Oh, jadi saya mengalami kecemasan sosial ya, Kak? Iya, benar sekali. Lalu bagaimana cara saya mengatasi hal itu, Kak? Soalnya saya suka capek sendiri kalau hal ini terjadi pada kehidupan sehari-hari. Oh iya, jadi begini, Mbak Rahma itu bisa mengatasi kecemasan sosial ini dengan beberapa hal, yaitu yang pertama itu Mbak Rahma harus mengubah pola pikir Mbak Rahma menjadi pola pikir yang realistis dan seimbang. Jadi misal Mbak Rahma berpikiran negatif seperti ketika Mbak Rahma presentasi di depan kelas, itu Mbak Rahma itu harus berpikiran bahwa orang-orang yang memperhatikan Mbak Rahma itu bukan untuk menilai Mbak Rahma buruk, melainkan mereka itu sedang memperhatikan apa yang sedang disampaikan ketika Mbak Rahma presentasi seperti itu. Bagaimana? Apakah Mbak Rahma memahami apa yang saya sampaikan barusan? Berarti saya harus merubah pola pikir saya ya, Kak, agar saya lebih bisa menghargai diri saya dan tidak berpikir bahwa orang lain itu memandang saya yang tidak baik. Nah, iya benar sekali Mbak Rahma, benar seperti itu. Jadi selain itu Mbak Rahma juga bisa melakukan hal ini agar Mbak Rahma itu merasa akrab dengan lingkungan di sekitarnya atau orang-orang di sekitarnya, seperti Mbak Rahma itu kalau misalkan ketemu teman di kampus itu menyapa, terus Mbak Rahma itu membuka diri seperti itu, dan Mbak Rahma itu bisa mengajukan atau mengutarakan pendapat Mbak Rahma, atau bahkan ketika seseorang mengungkapkan pernyataan mereka, Mbak Rahma itu bisa memberikan feedbacknya seperti itu. Berarti dalam kata lain saya harus merubah pola pikir saya dan saya harus mencoba untuk akrab dengan orang di sekitar saya, ya, Kak? Iya benar. Saya tahu apa yang Mbak Rahma rasakan. Pasti Mbak Rahma merasa takut kan dengan tanggapan orang-orang di sekitar Mbak Rahma. Jangan takut dengan bagaimana orang menilai kita, karena yang tahu diri kita itu hanya diri kita sendiri. Orang lain itu hanya menilai dari yang mereka lihat saja. Gitu. Baik, Kak, saya kan coba saran yang sudah Kakak berikan kepada saya. Nah seperti itu Mbak, benar sekali. Jadi kita itu harus melakukan progres yang lebih baik di setiap harinya. Apakah ada yang Mbak Rahma masih bingung? Iya, Kak, saya masih bingung. Nanti kalau kecemasan yang saya rasakan itu muncul lagi, saya harus apa dan bagaimana, Kak? Jadi seperti ini, ketika perasaan kecemasan itu muncul kembali, Mbak Rahma harus berusaha tetap tenang. Walaupun ini tidak menghilang secara spontan, tapi seenggaknya Mbak Rahma itu bisa tetap tenang terlebih dahulu. Seperti Mbak Rahma itu bisa menarik nafas, lalu agar diri Mbak Rahma itu rileks, nggak tegang seperti itu. Berarti saya harus menenangkan diri saya dahulu ya, Kak? Iya Mbak, benar sekali. Jadi Mbak Rahma itu sudah tahu kan apa yang harus dilakukan ketika perasaan ini muncul kembali? Iya, Kak, saya sudah tahu. Pertama saya harus merubah pola pikir saya menjadi lebih realistis. Kemudian saya harus mulai berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, dan ketika perasaan itu muncul secara tiba-tiba, maka saya harus menarik nafas, kemudian merilekskan diri saya agar lebih tenang. Iya, benar sekali. Jadi kegiatan konseling ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 20 menitan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, Mbak Rahma harus melakukan merubah pola pikir Mbak Rahma menjadi yang lebih realistis dan seimbang, dan yang kedua itu Mbak Rahma harus mulai berbaur dengan orang-orang di sekitar Mbak Rahma, di lingkungan sekitar Mbak Rahma, agar Mbak Rahma itu semakin akrab dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, apabila perasaan kecemasan ini timbul lagi setelah semuanya baik-baik saja, Mbak Rahma bisa menarik nafas lalu menenangkan diri, rileks seperti itu. Jadi apakah Mbak Rahma yakin akan melakukan itu? Saya yakin. Oke, apakah masih ada yang ingin Mbak Rahma sampaikan? Sepertinya tidak, cukup. Oke, bagaimana kalau kita tutup konseling pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak
atas kesediaan Mbak Rahma menceritakan semua permasalahan-permasalahan Mbak Rahma yang Mbak Rahma alami. Semoga kedepannya Mbak Rahma berubah menjadi lebih baik lagi. Baik Kak, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama.